Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 23110104026 dari Prodi kelas D1 PGMI. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis serta mempraktikkan cara menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, dan menyusun bahan ajar yang disusun oleh kelompok 7. Nah, berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua merancang alur tujuan pembelajaran, yang ketiga asesmen diagnostik, dan yang terakhir menyusun bahan ajar. Materi yang pertama yaitu penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan terencana yang harus dikuasai siswa agar proses belajarnya berhasil. Dalam menyusun tujuan pembelajaran ada 4 faktor yang perlu diperhatikan menurut Hamzah B. Uno 2008 sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu audience, yaitu peserta didik atau mahasiswa. Yang kedua behavior atau perkembangan. Yang ketiga condition atau kondisi, dan yang keempat degree atau batasan. Materi yang kedua yaitu merancang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah suatu rencana sistematis yang mengarahkan proses belajar mengajar untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ada beberapa langkah di antaranya yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, yang kedua menyusun alur tujuan secara sistematis, yang ketiga menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, yang keempat kolaborasi antar guru, dan yang terakhir fleksibel dan adaptif. Yang selanjutnya yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah jenis evaluasi awal yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen diagnostik memainkan peran penting dalam membantu guru memahami kondisi awal siswa sebelum memulai pembelajaran. 3 tujuan utamanya adalah mengetahui kesiapan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta merancang strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian menyusun bahan ajar. Prinsip dalam penyusunan bahan ajar yang pertama ada keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Keterkaitan dengan tujuan pembelajaran berarti bahwa setiap bahan ajar yang disusun harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Kesesuaian bahan ajar dengan tingkat kemampuan siswa berarti bahan ajar harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga, variasi metode. Variasi metode pengajaran merujuk pada penggunaan berbagai strategi dan teknik dalam menyampaikan materi ajar, contohnya seperti metode ceramah, pembelajaran kooperatif, dan lain-lain. Teknik dalam penyusunan bahan ajar. Teknik penyusunan bahan ajar mencakup beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis agar bahan ajar dapat disusun dengan baik dan efektif. Yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, penentuan jenis bahan ajar. Yang ketiga, pengembangan isi bahan ajar. Yang keempat, penggunaan bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir, penyediaan latihan dan evaluasi. Strategi penyusunan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar yang efektif memerlukan strategi yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Beberapa strategi yang bisa diterapkan adalah yang pertama, strategi elaboratif, yang kedua, strategi pengulangan, dan yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu evaluasi bahan ajar. Setelah bahan ajar disusun, penting untuk dilakukan evaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Beberapa kriteria evaluasi bahan ajar meliputi kejelasan materi, apakah bahan ajar mudah dipahami oleh siswa, relevansi materi, apakah bahan ajar relevan dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan kebutuhan siswa, apakah bahan ajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.